Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahok nai di bagasad dirina laho pasautosa di haguguk nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya di dalam Yesus Kristus. Allah bukan sengaja menyembunyikan rencananya yang penuh misteri, tetapi rencananya untuk dunia tidak bisa sepenuhnya dipahami sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati. Maksud Allah mengutus Kristus adalah untuk menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Bahkan firman Tuhan hari ini menyatakan menyatukan antara yang di bumi, yang di sorga. Sebab di dalam Kristus kita diperdamaikan, dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Banyak orang tetap tidak memahami rencana Allah, tetapi pada waktu yang tepat, Dia, Allah, akan membawa kita untuk tinggal bersama Dia selamanya. Maka semua orang akan mengerti. Pada saat itu, semua orang akan sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan, entah karena mereka mengasihi Dia ataupun karena mereka takut terhadap kuasanya. Allah menyatakan kehendaknya sesuai dengan rencananya, rencana kerelaannya yang ditetapkan dalam Kristus Yesus untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Jikalaupun Allah memilih Israel sebagai umat pilihan, sejatinya Allah hendak memakai mereka sebagai alat-Nya memberitakan keselamatan dan perbuatan Allah atas dunia ini. Keselamatan itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi segolongan orang saja, tetapi Allah menyediakannya bagi dunia ini. Untuk melaksanakan rencana Allah atas dunia ini, maka semua terwujud dalam Yesus Kristus. Kita yang berada dalam Kristus, yang menerima berkat di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus kita memiliki segala keuntungan karena mengenal Allah. Dipilih untuk mendapat keselamatan, untuk menjadi diangkat, menjadi anak-anaknya, mendapat pengampunan, wawasan, karunia roh, kuasa untuk melakukan kehendak Allah, pengharapan akan kehidupan kekal bersama Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, kita bisa menikmati berkat-berkat ini sekarang. Dan berarti berkat-berkat ini juga bersifat kekal, bukan sementara. Berkat-berkat ini berasal dari Kristus, bukan dari dunia ini. Jika kehendak Allah telah dinyatakan kepada kita, maka hendaknya kita mensyukuri apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi dunia ini, karena kasih-Nya, dan kita melakukan sebagaimana yang telah diteladankan Allah dalam Yesus Kristus. Ketaatan kepada perintah Allah Bapa, dan melakukan segala yang harus dilakukan karena kasih, karena telah menerima kasih dari Allah. Sahabat yang baik hati, di
Di dalam Kristus kita telah dipersatukan. Kita satu sebagai tubuh Kristus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus bagi dunia ini. Dan di dalam menyatakan, mencapai apa yang dikehendaki oleh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita saling mengasihi. Baik teman-teman seiman, baik saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Mari tunjukkan kasih kita bagi mereka. Sebab itulah kehendak Tuhan. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan kasih yang melimpah, hati yang bijaksana untuk dapat mengerti, menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Keselamatan yang dianugerahkan Allah, yang merupakan kehendak yang telah direncanakan oleh Allah, adalah yang harus kita hidupi dan kita syukuri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Hingga Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi pendamai, pemersatu bagi kami dengan Engkau ya Allah. Dan juga bagi kami dengan sesama kami. Mampukan kami untuk saling mengasihi satu sama lain dengan kasih yang berasal dari Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.